Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin alladzi akmalad dina wa wadahat tariqal mustabin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la syahadatan yarjul muwahhidu bihan najata yaumiddin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan membahas kitab Ushul Fiqh karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Sebentar lagi kita akan tamat. Sebelumnya kita akan memberikan sisipan. Sisipan yang pertama, seorang dai itu siapapun dia kalau lurus dalam agamanya pasti ada yang menghalangi. Itu yang saya alami juga. Jadi titik bahwa saya sampai ke titik yang terbesarnya supaya benar-benar saya hilang pengaruh saya dan hilang kesempatan bahwa agama ini disampaikan, agama yang hak ini, maka itu juga saya alami. Tapi kita ini sebagai ahlu sunnah ini, sebagai dai ini harus selalu yakin pertolongan Allah. Dan dunia ini luas gitu, luas. Nah kalau ditutup di satu tempat, pindah ke tempat lain, begitu aja. Nah saya sendiri, ini saya pindah tuh dari sini ke Facebook, ke media sosial, maksudnya ya udah ini dunia kita juga gitu lah. Tapi bersama dengan ini kabar gembira bahwa saya merasa bahwa ini bentuk pertolongan Allah. Facebook saya sekarang tiba-tiba Facebook memberikan izin juga untuk monetisasi konten. Jadi saya sekarang boleh subscription, boleh kalau ada yang mau subscribe itu anggap mendukung saya dalam dakwah ini. Atau juga boleh menggunakan fitur bintang. Ini di Facebook. Yang sekarang yang lebih ini adalah di Facebook. TikTok ini belum. TikTok dia tuh hanya bisa menjual affiliate-nya, tapi belum karena dia itu masuk followernya baru 133 orang. Belum. X itu follower saya baru 7 orang, kagak nambah-nambah, belum ada nambah-nambah itu karena sekarang kagak baru di-unlock. Jadi belum terbuka. Itu ya namanya 7 orang bagaimana sih? Namanya 7 orang begitu. YouTube itu masih di 145 orang. Tapi relatif stabil ya begitu. Baik. Ini satu. Ini sisipannya bahwa kita itu sebagai dai itu Anda boleh pindah orang yang Anda dakwahi. Anda boleh ubah cara dakwah Anda, tapi jangan ubah agama Anda. Ini masalahnya. Orang-orang sini itu supaya diterima agamanya dirubah. Buat keyakinan-keyakinan baru, buat pemahaman-pemahaman baru, buat ibadah-ibadah baru supaya diterima masyarakat. Ya saya nggak mau. Dalam dakwah ini kita boleh berubah dakwah kita, maksudnya boleh cara dakwah kita berubah, media kita boleh berubah. Misalkan tadinya pakai speaker kita pindah ke media sosial dengan internet, itu boleh. Mungkin ngomong face to face langsung boleh, tapi jangan ubah agamanya dong. Nah, yang mereka lakukan itu mengubah agamanya supaya diterima, ya nggak mau saya. Ya itu bukan dakwah namanya kalau gitu caranya kamu bukan dai. Kamu gak dapat pahala dengan itu, justru dapat dosa karena dengan ingin diterima kamu rubah agama. Kalau begitu namanya, nggak mau saya. Jadi kalau saya nggak mau di konteks itu, saya nggak mau. Kenapa? Karena ini bukan ilmu. Dakwah ini kita tidak ada kesempatan mengubah agama. Kita tidak mau mengubah agama. Kita hanya menyampaikan, kamu terima atau tolak terserah kamu. Kalau kamu nolak, ya kita gak akan maksa ya, kita pergi ke yang lain gitu aja. Selesai masanya. Ada apa? Kenapa kita harus supaya kamu terima, saya harus mengubah agamanya, mengubah kontennya, mengubah materinya? Enggak. Kalau itu bukan dakwah itu. Itu namanya menjual agama untuk dunia. Ya kan? Karena ingin diterima masyarakat, apalagi kalau ingin diberikan kedudukan, apalagi ingin itu namanya kamu mengubah agamanya. Itu namanya mengubah agama untuk dunia. Gak mau saya. Kita boleh hanya menyampaikan ini agama yang lurus begini.
Kamu terima silakan, kamu tolak silakan. Semua nanti ada tanggung jawabnya. Kewajiban saya hanya menyampaikan. Kalau di satu tempat ditolak, kita pindah ke tempat lain. Itu aja masalahnya. Kalau misalkan di satu media atau satu keadaan atau misalkan cara satu misalkan dihalangi, kita pindah ke cara yang lain. Gitu loh, kayak sekarang saya misalkan nih, biasa saya misalkan ngisi dengan speaker di sini. Kalau mereka diambil speakernya, saya tidak diberikan, dia bahasa mereka lah, tidak diberi panggung, nggak masalah. Kita bikin panggung sendiri. Nah ini saya bikin panggung sendiri. Kita ngisi di YouTube, kita ngisi di Facebook, begitu. Tapi isinya sama. Kita tidak mengubah agama. Gitu. Anda mereka melakukan apapun terserah kamu. Kita katakan salah ya salah, tapi kita tidak mau ikutan gitu. Ini sisipan yang pertama. Enggak ada keberapa yang kedua atau berapa itu bahwa kita boleh mengubah cara kita berdakwah, tapi bukan mengubah materi dakwah. Kita boleh cara menyampaikan agama ini kita beda, berubah, atau orang yang kita dakwahin beda, boleh, tapi jangan rubah agamanya. Jangan. Sekarang sisipan yang ketiga boleh. Saya baru membaca mendengar ya. Ada seorang Habib Balawi, katanya mengaku dia itu Syiah. Ya, kita juga ngelihat nih Habib ini banyak yang Syiah sih emang. Ya gitu. Banyak yang Syiah ya, kita nggak tahu kenapa banyak yang Syiah ya. Pertama banyak amalan-amalannya, mereka beramal-amal dengan khurafat, bid'ah. Tapi banyak juga memang Syiah juga. Jadi harus hati-hati. Nah, ketika orang sangat mencintai Habib itu, dia udah ada debu-debu Syiahnya juga karena mereka banyak yang Syiah. Begitu. Dalam khurafat. Nanti kalau dia ngomong gitu kamu Wahabi lagi. Ya enggak tahu mendingan disebut Wahabi dari disebut Syiah mendingan disebut Wahabi kan. Gitu kan? Oke. Jadi, kenapa kita nyebut ini Syiah? Syiah itu dia mengaku kata Syiah itu adalah pengikut keluarga Nabi. Pengikut Ali. Kamu merasa mengikut Ali, tapi Ali tidak merasa diikuti oleh kamu. Ya kan? Kamu tahu nggak? Kalau Ali berjumpa sama kalian itu dibunuh mungkin sama Ali itu maksudnya bahasanya kalau Ali pemerintah itu pernah nggak sih ke Khawarij, tahu nggak sih ke cerita kaum Khawarij? Cerita kaum Khawarij itu dia itu kan asalnya mengaku pengikut Nabi kan, Khawarij itu asalnya. Terus tapi iya Khawarij dia keluar dari pengikut Ali, tapi ini ada cerita bahwa ini itu ada sampai tingkatan bahwa mempertuhankan Ali atau mungkin dari Syiah. Itu dari Khawarij juga. Nah, ini ada kemungkaran kata sama Ali dibakar. Karena membuat mungkar ucapan-ucapan yang mungkar. Jadi nggak sampai asalnya kan dia juga pengikut Ali asalnya. Terus begitu Ali membuat suatu keputusan begitu tahkim keluar. Baru jadi Khawarij kan karena asalnya dari pengikut Ali kan. Nah, tapi artinya gini nih, Anda ini mengaku sebagai pengikut Ali, saya itu Syiatul Ali, tapi Ali tidak merasa diikuti oleh kamu. Begitu. Kita ini Ahlus Sunnah mengikuti Ali. Karena ini ajaran Ali. Ali itu adalah khalifah yang keempat. Gitu. Sama nih guru itu Ali Zainal Abidin misalnya. Itu kan kenapa disebut Rafidhah? Karena Ali Zainal Abidin itu. Nah itu kan itu ketika menyampaikan bahwa Abu Bakar sama Umar itu lebih utama dibanding Ali. Itu orang-orang Rafidhah itu adalah menolak. Oh, kata kalau gitu kamu Rafidhah. Kan gitu sebabnya kenapa ada disebut Rafidhah? Karena ajaran yang disampaikan oleh Ali Zainal Abidin ditolak sama mereka. Padahal itu ajaran Rasulullah. Makanya kamu disebut Rafidhah. Ini sebabnya itu ada sebabnya itu kalimat kenapa disebut Syiah Rafidhah. Dia tuh merasa mengaku mengikut Ali, tapi Ali tidak merasa mengikuti. Sekarang kasihan nggak? Kasihan banget kan? Kasihan banget. Dia itu mengaku saya itu pengikut Ali. Kata Ali, kamu gak ikut saya. Kamu mengikut hawa nafsu kamu, begitu. Karena kalau kamu mengikut Ali, ajaran Alinya tuh dipegang. Dan Ali itu Ahlus Sunnah, begitu. Kita ini pengikut Ali. Tapi
Bukan berarti kalau kita mengikut Ali, kita tidak ngikut Abu Bakar. Tidak. Makanya kita pengikut sahabat. Semuanya kita ikutin. Gitu. Oke, sekarang kita sisipan yang keberapa. Saya mau komentari tentang Iran. Iran itu kan Syiah. Sekarang ada program nuklir Iran itu kan dihajar tuh sama Amerika. Itu mereka mengatakan kami ini mengembangkan nuklir itu untuk tujuan damai. Sekarang kalau Anda tahu akidahnya Syiah, Anda percaya nggak kalau misalkan Iran mengatakan saya tujuan damai? Kalau kita tahu bagaimana prinsipnya Syiah itu yang biasa takiyah, tahu takiyah? Yang suka berdusta, menyembunyikan hal yang dikhawatirkan. Itu kalau mereka lemah, dia akan menampakkan diri sama dengan kaum muslimin, sama dengan ahlus sunnah. Makanya syahadatnya juga sama kan. Tapi kalau mereka dalam keadaan kuat, mereka akan terbuka tuh. Kekufurannya dikumpulkan. Makanya mereka tuh kalau di Iran kan terbuka karena mereka kuat. Oh, Abu Bakar dilaknat, Abu Bakar di neraka, Umar kan gitu. Tapi kalau Syiah di Indonesia gak berani mengatakan gitu. Mereka takiyah, syahadatnya sama dengan Indonesia, maksudnya sama dengan kaum muslimin pada umumnya. Nah ini artinya, ini akidah itu mereka biasa. Ini kalau dibicara itu kita pernah sebut dulu. Inilah kebiasaannya munafik. Jadi menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Sekarang nih kalau Syiah ini atau Iran ini, kalau mengatakan gitu, Anda percaya nggak? Kalau kita sebagai ahlus sunnah kita nggak usah percaya. Saya ini mengembangkan nuklir untuk tujuan damai, ya kan? Tapi nggak usah percaya bahwa itu memang awalnya itu hanya untuk kamuflase itu nuklir. Dia gak ada kepentingan, dia punya minyak banyak. Tapi nuklir itu lama-lama dikayakan. Kalau terjadi sesuatu mau perang, dalam waktu berapa hari jadi nuklir. Gitu tujuannya. Makanya orang juga gak ada yang percaya tuh. Gak ada yang percaya, gak usah percaya. Bohong. Ya kan? Jadi, dan sebenarnya memang itu bagian dari strategi. Ya terserah, itu kan masih jadi strategi. Saya nih, kan itu bagian dari strategi negara kan. Kalau memang pengennya kuat, ya terserah juga. Tapi maksudnya kita gak usah percaya ya. Tapi kalau mau melakukan silahkan. Tapi kita gak percaya gitu loh. Nah sebenarnya negara-negara itu mungkin begitu juga. Itu patut begitu. Jalannya tuh gak mungkin terbuka. Oh saya mau mengembangkan nuklir, langsung dibom. Gak mungkin. Apalagi dia punya musuh itu gak mungkin. Indonesia aja kalau ngomong nih, saya akan ngembangin senjata nuklir, langsung Australia protes, segala macam protes, Malaysia protes, Singapura protes. Tapi kalau bilang saya bikin nuklir dalam tujuan damai, diam semua. Tapi kalau kayak Iran itu dia tujuan damai, tapi kan berstep terus dikayakan. Kalau terjadi sesuatu yang dia butuhkan, berubahlah jadi nuklir gitu, senjata nuklir. Itu bagian dari strategi negara ya. Anda kalau percaya silahkan, nggak percaya juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya nggak percaya gitu. Karena saya tahu kebiasaan Syiah itu begitu, takiyah. Dia bisa menampakkan baik di depan, tapi di belakang dia dalam hatinya itu ada hal yang buruk. Itu namanya munafik. Itu kebiasaan mereka. Jadi kalau Anda percaya, terserah kamu, nanti kamu tertipu. Tapi kalau model kita yang kita tahu mereka itu kita tidak percaya, ya kita sudah waspada harusnya kan. Kalau misalkan dia kan kita tetap waspada ya kamu mereka, ya udah kita juga bikin nuklir dong. Gitu caranya. Kan gitu caranya. Kalau dia misalkan nih kita pasti suatu saat ada perang, dia mengembangkan nuklir terus tidak kita enggak, ya kita akhirnya akan diserang nuklir kan. Ya udah kalau bikin nuklir kita bikin nuklir juga. Udah gitu aja caranya. Kalau kita gak bisa kan begitu ada giumnya ya. Kalau kamu ingin damai, kamu siap perang. Kalau kamu ingin aman dari serangan nuklir, kamu punya nuklir. Nah gitu caranya. Karena kalau kamu punya nuklir diserang, kamu bisa nyerang balik gitu loh. Makanya gak mau nyerang kamu. Ini gitu kan ceritanya. Ini saya cerita sekarang kisah si Kim Jong Un itu diancam sama Amerika. Kim Jong Un jawab, tombol nuklir itu ini ada di samping meja saya. Jaraknya itu 15.000 kilo. Padahal dari Korea Utara ke Amerika itu cuma 6.000 kilo. Habis itu Amerika gak mau ngancam-ngancam lagi. Nah gitu. Jadi
Ini kita mah terbuka aja, apa aja, bebas. Misalnya kita gak usah sok munafik. Kalau Anda pengen kuat, kalau Anda pengen aman, Anda jadi kuat. Dan kekuatan sekarang itu adanya nuklir. Kalau Anda gak mau diancam dengan senjata nuklir, punyai nuklir. Kalau dari saya begitu, terbuka aja, terserah. Nah, karena kalau kamu punya nuklir, orang gak ada yang mengancam-ancam kamu. Bahkan saya anjurkan Indonesia punya senjata nuklir. Arab Saudi punya senjata nuklir. Karena kalau kita punya senjata nuklir, kita gak bisa diancam dengan nuklir. Kenapa mereka itu gampang mengancam-ancam begini? Kenapa mereka punya nuklir, kita enggak? Terus kita mau nurut-nurut aja sama dia, kita mencari keamanan? Gak mungkin. Kita akan dibully terus. Makanya kalau kamu pengen aman, negara kita pengen aman, kita juga harus punya nuklir. Supaya mereka punya nuklir, kita punya nuklir, sama-sama saling jaga diri. Begitu caranya. Begitu caranya ingin damai kan? Loh, kalau kita ingin damai artinya tidak ada yang diserang. Karena kalau diserang dia bisa nyerang balik. Sama-sama mati. Nah, mendingan damai. Anda tahu nggak bagaimana kenapa sebenarnya Uni Soviet sama Amerika tidak benar-benar perang? Sama-sama punya nuklir. Sekarang Rusia sama Amerika cuman ngomong-ngomong doang di belakang segala macam, tapi sebenarnya mereka semua gak mau perang. Nah, kenapa gak mau perang? Amerika aja gak mau langsung melawan perang dia, kecuali melawan Ukraina, dia pura-pura tidak bantu. Rusia juga tahu, dia itu memang sebenarnya melakukan perang juga, perang tidak langsung melalui Ukraina. Tapi Rusia tahu, Amerika tahu, mereka gak mau perang langsung. Kenapa? Karena Rusia punya nuklir, Amerika punya nuklir. Jadi resep, kalau kita ingin aman dunia, hilangkan nuklir semuanya. Jangan satu orang yang dihilangkan, satu negara, yang lainnya punya. Itu namanya akan selalu membuli negara lain. Dia merasa punya lemak, punya nuklir, dia akan ngancam-ngancam terus. Kalau mau sepakat hilangkan nuklir dari muka bumi, satu. Atau kedua, bebasin semua boleh punya nuklir, baru aman. Ya kan? Baru aman. Bukan ada bully-bulian. Karena akan saling menghargai. Saya bisa nyerang mereka dengan nuklir, saya bisa diserang balik. Nah, baru gak mau saya nyerang pakai nuklir. Nah, kalau di konteks itu, nuklir itu hanya untuk nakut-nakutin doang. Gak mau make juga sebenarnya. Nuklir itu gak mau make. Karena kalau kamu menyerang pakai nuklir, orang lain akan nyerang pakai nuklir juga, hancur. Tapi kalau kamu kagak punya nuklir, mereka punya nuklir, kita dibully terus. Gitu sebenarnya, karena dia itu satu nuklir itu punya kekuatan meledakkan bangsa gitu. Bahwa kamu percaya atau tidak, kayak Iran, saya tidak berniat untuk membangkitkan nuklir, terserah kamu. Saya nggak percaya karena kebiasaan Syiah itu, ini akidahnya mereka itu menjadikan bagian dari agama. Kedustaan itu bagian agama mereka. Jadi kalau mereka berdosa itu dalam rangka menjaga agama. Oh, kalau kita sedang lemah, kita pura-pura aja kayak mirip orang lain gitu loh. Kayak Ahlussunnah pada umumnya. Tapi kalau kamu kuat, tunjukkan warnamu. Begitu. Kalau kamu sudah kuat. Makanya orang yang mencela-cela saya, ya gak ngerti juga. Saya gak percaya. Kita ngebahas lanjut bahas usul fikih sekarang. Wal ibratu bi umumil labdi la bi khususis sababi. Ibrah itu wal ibrah yang dianggap itu, ibarat atau ibrah yang dianggap itu bi umumil labdi dengan keumuman lafad, la bi khususis sababi, bukan dilihat dari kekhususan sebab. Fannasu, ini kok, oh ini kelanjutan dari kemarin ya. Saya baca dulu yang kemarin deh. Kemarin kan itu baca dulu kita sini. Kemarin kan yang termasuk al-fadul umum kan adanya al-mu'arrab bi al-jinsiyah. Jadi kalau diberikan makrifat dengan al-jinsiyah, maka itu ibadatul umum. Kemarin contohnya apa? Ya yuhannasu budu rabbakum. An-nasu itu adalah dia umum, udah dijelasin, tapi ini karena saya baca syarahnya, ini syarahnya gak belum baca. Itu artinya umum kada alif lam lil jinsiyah. Katanya fannasu, maka an-nasu, kalimat an-nasu itu qad urifa bi al-jinsiyah. Dia itu dimakrifatkan dengan al-jinsiyah.
fayakunu mufidan lil umumi wal istigraqi, maka jadilah An-nas itu adalah memberikan ifadah umum, wal istigraq dan istigraq, jadi mencakup semua jenis manusia. Maka manusia tercakup di sini disebut al istigraq al jinsiyah. Wa minhu qawluhu, dan dari hal tersebut bagian dari contoh itu misalkan adalah qaulu firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu sungguh ada dalam kerugian. Al insan itu ada al untuk insan, berarti itu umum. Jadi untuk seluruh manusia itu lafi khusrin, benar-benar rugi. Fahadhi al-fadun Oke. Fahadi al-fadun taqtadil umum. Maka ini lafaz-lafaz yang memberikan ifadah umum. Itu tambahan yang kemarin belum selesai. Kita kembali sekarang. Wal ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ibrah yang dianggap dalam agama itu adalah bi umumil lafzi, berdasarkan keumuman lafadznya, la bi khususis sababi, tidak memperhatikan kekhususan sebab. Jadi kalau misalkan ada suatu sebab, misalkan Al-Quran sendiri ada asbabun nuzul, atau hadis ada asbabun wurud, terus datang Al-Quran dengan konteks umum, maka yang bermakna itu apakah dari lihat dari sebabnya, sebab nuzulnya, atau dari keumuman lafaz. Nah, kaidah di usul fikih itu yang dilihat itu adalah keumuman lafaz. Karena kalau lihat dari sebab-sebabnya aja, artinya ya itu hukum jadi terbatas. Ya kan? Hukumnya jadi terbatas. Nah, kalau di konteks itu orang ya ada manfaatnya baca-baca sebab nuzul untuk memahami pemahaman. Tapi kalau ditarik kepada hukum yang dilihat dari keumuman lafaz. Nah, ini orang kalau udah gitu kan kadang orang ada keliru. Ini kalau menjelaskan itu kan ini sebab nuzulnya begini. Iya, itu sebabnya itu, tapi hukum lafaznya umum. Kita baca sekarang. Al-qaidatu tsaminatu, kaidah yang ke-8 lah, idza urida lafdhu amin bisababin khasin fa innahu yuhmalu 'alal umumi wa la yajuju an-nakhsahu bi suratis sababi. Bila mana terwarid ada lafaz umum, lafaznya itu umum, tapi sebabnya itu khusus, fa innahu yuhmalu 'alal umumi, maka kita bawa kepada umumnya. Wala yajuzu anna khosok. Sebentar. Khosok ya khusu, anna khusok berarti. Wala yajuzu anna khussahu bi suratis sababi, maka kita tidak boleh mengkhususkannya karena sebab tertentu. Sawaun kana sababu syakhsiyan kama fi ayatid dhihari, sama saja sebabnya itu adalah terkait sama seseorang, syakhsiyan, sama seperti di ayat dihar. Misalkan ayat dihar, kalau ada ayat dihar itu kan ada orang kasus tertentu, dia menyamakan antara istrinya dengan ibunya. Apakah ayatnya yang berlaku untuk dia? Tidak, berlaku untuk semua juga, maka itu dijadikan umum. Fa innaha nuzilat fi waqi'atin muayyanatin syakhsiyatin, maka sesungguhnya ayat dihar itu sebenarnya terjadi di dalam kejadian yang ditentukan, orang tertentu gitu loh, kasus tertentu. Fanaqulu, maka kami berkata bi umumi lafzihi, dengan keumuman lafaznya, fi qoulihi ta'ala, di dalam firman Allah Ta'ala, walladzina yudhahiruna min nisa'i. Ada alladzina kan termasuk dia umum, kan tidak disebutin orangnya. Dia itu termasuk isim alladzina. Dia isim isim mausul. Isim mausul itu termasuk ma'rifat, tapi itu tidak ditentukan orangnya. Au kana sababu nau'iyan kama wurida fil hadisi, atau sebabnya itu adalah tertentu
sebagaimana di dalam hadis, tapi lafadznya umum, maka kita ambil makna umumnya. Annan Nabiy sallallahu alaihi wasallam an raqibil bahri la yajidul ma'a. Contohnya, Nabi itu ditanya oleh orang yang mengendarai atau menaiki perahu gitulah, dia itu biasa melaut. Yang mereka itu kalau di laut itu la yajidul ma'a, tidak menemukan air untuk minum. Kan dia harus, berarti airnya kalau di laut itu tuh bawa dari darat gitu. Nggak mentang-mentang oh ini air laut banyak, saya minum dari laut, enggak gitu loh. Kenapa? Anda kalau tahu ceritanya, kalau di dalam teori kimia itu kan berarti itu ada perbedaan apa ya? Konsentrasi garam kan. Kalau kamu minum air dari laut, kamu langsung minum, yang ada itu terserap cairan dari dalam tubuh kamu itu oleh air garam tersebut. Akibatnya justru kamu dehidrasi. Ini kalau kamu teori belajar kimia. Nah sekarang artinya pelaut itu nggak sementang-mentang kalau dia ke laut pengen minum ngambil dari laut, nggak begitu. Tapi kalau dia pengen minum itu bawa dari darat atau ngambil dari atas, dari langit, dari hujan, ketika hujan itu ditandai gitu. Nah itu bukan ngambil dari laut. Makanya kalimatnya, bagaimana para pelaut yang sedang melaut itu ketika dia tidak menemukan air. Nah sekarang kalau dia mau sholat, mau wudhu misalkan, apakah dia boleh nggak jangan pakai air yang ada di perahu yang dia bawa dari darat? Karena itu untuk minum. Wudhunya mau pakai air laut, boleh nggak? Nah maka dijawab kata Nabi, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatu. Air laut itu halal airnya. Maksudnya tuh suci airnya. Airnya itu suci. Kalau dipakai wudhu sih bisa. Kalau dipakai minum nggak bisa, madorot. Tapi kalau buat wudhu boleh. Sekedar wudhu. Walaupun mungkin ada agak cepel-cepel ya, karena itu kan ada kadar garam. Dan bahkan hillu maitatu, bangkainya di laut mah halal. Karena dianggapnya ikan. Ikan itu halal. Fasu'alu kana khosan li'annahu fi hali faqdil ma'i. Maka pertanyaan itu khusus untuk dia itu dalam keadaan dia itu nggak ada air. Bagaimana kalau nggak ada air saya wudhu? Oh boleh wudhu. Tapi wal jawabu kana ala jihatil umumi. Tapi jawabannya itu malah lebih umum, bahwa air laut itu suci. Bahkan bangkainya menjadi halal. Ikan itu. Nah yang kita lihat itu apakah mau menggunakan oh ini dari sebabnya aja gitu, oh sebabnya itu karena pertanyaan seseorang begitu, oh ini hanya berlaku untuk dia misalnya gitu. Oh tidak, jadi hukumnya itu berlaku umum karena dia dari lafadznya laut itu suci. Maka kita bukan hanya untuk dia doang yang bertanya, kita sendiri kalau kita ke laut terus tidak ada air untuk wudhu, ya udah pakai air laut wudhunya, tapi bukan untuk minum. Jadi air laut itu tadi tidak bisa dipakai minum gitu. Alasannya tuh nggak ada orang yang ke laut itu berdasarkan teorinya, nggak ada itu kamu membinasakan diri sendiri. Nggak minum air laut itu membuat dia itu dehidrasi. Itu cairan dari dalam tubuh justru ketarik sama air laut yang konsentrasinya tinggi gitu, ketarik justru malah dehidrasi. Meninggal ntar. Nah, bahkan hukumnya itu bukan hanya airnya yang suci boleh dipakai wudhu, bangkainya sendiri itu suci, halal juga. Kalau misalkan ada ikan mati, kita masih boleh untuk makan kalau ikan itu belum busuk. Itu aja dulu bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.